Assalamualaikum adik-adik. Di sini Kakak akan menceritakan kalian sebuah dongeng yang berjudul Pinocchio. Ya, disimak ya dongengnya. Di sebuah desa, hiduplah seorang kakek tua yang hanya hidup sendiri. Namanya Gepetto. Kakek Gepetto adalah seorang pembuat boneka kayu. Dia hidup sendiri dan sangat ingin mempunyai seorang anak laki-laki. Pada suatu ketika, kakek Gepetto berjalan menyusuri hutan. Kemudian, kakek Gepetto menemukan sebuah kayu dan membawanya pulang. Lalu mulai memahat untuk membuat boneka kayu. Sungguh, aku sangat ingin mempunyai seorang anak laki-laki. Kapan aku bisa mempunyai anak laki-laki? Kemudian karena lelah, kakek Gepetto pun pergi beristirahat. Aku sangat lelah hari ini. Aku akan pergi tidur dulu. Ketika kakek Gepetto sedang tertidur, muncullah seorang peri yang baik hati. Kakek Gepetto, aku akan mengabulkan semua permintaan-permintaanmu dan aku akan membuat bonekamu menjadi hidup karena kamu adalah orang yang baik. Setelah Ibu Peri mengatakan hal itu, Ibu Peri kemudian menghidupkan boneka kayu yang sudah dibuat oleh Gepetto. Hore, aku senang sekali. Aku bisa hidup dan aku bisa bergerak. Hore. Bangun tidur, kakek Gepetto sangat terkejut karena sudah menemukan boneka kayu buatannya menjadi hidup. Astaga, bagaimana bisa kamu hidup bonekaku? Aku sangat senang kamu bisa hidup. Akhirnya aku mempunyai anak laki-laki. Aku akan memberimu nama Pinocchio. Setelah kakek Gepetto memberikan nama kepada boneka hidupnya, akhirnya kakek Gepetto memberikan uang kepada Pinocchio untuk membeli alat-alat sekolah karena kakek Gepetto ingin Pinocchio bersekolah. Pinocchio, ini ada uang. Kamu gunakan untuk membeli perlengkapan sekolah. Pergilah ke pasar, belilah perlengkapan. Pinocchio pun menerima uang dari Gepetto. Kemudian Pinocchio berpamitan kepada ayahnya untuk membeli perlengkapan sekolah ke pasar. Sesampainya di pasar, Pinocchio sangat tercengang dan terkagum-kagum melihat benda-benda yang ada di pasar. Di pasar, Pinocchio bertemu dengan seekor rubah dan rubah itu pun mengajak Pinocchio berbicara karena Pinocchio sedang memegang uang. Hah? Apa ini? Aku sangat senang melihatnya. Ini juga apa? Hei anak kecil, kamu mau kemana? Bawa uang sebanyak itu. Dengan uang ini, aku mau beli perlengkapan sekolah. Disuruh sama ayahku. Kalau kamu mau uangnya tambah banyak, sini berikan ke aku. Aku akan menanamnya di dalam tanah. Nanti akan tumbuh pohon dan buahnya itu uang. Jadi kamu bisa sepuasnya memetik buah uang. Apa benar? Dengan pohon uang, uangku akan tambah banyak. Kalau begitu, nih uangnya. Kamu tanam saja, biar jadi pohon uang. Mau aja tuh anak kecil aku tipu. Nah kan aku dapat uang. Wah banyak.
Ternyata Pinocchio bertemu dengan rubah yang sangat jahat. Akhirnya Pinocchio pun pulang tanpa membawa apapun. Kemudian di perjalanan pulang, Pinocchio bertemu dengan Ibu Peri. Halo Pinocchio, apa kamu sudah membeli alat tulis yang disuruh oleh ayahmu? Ibu Peri, uang aku hilang. Tadi di pasar hilangnya. Karena Pinocchio terus berbohong, akhirnya hidung Pinocchio menjadi panjang, panjang, dan panjang sampai tidak bisa menggerakkan kepalanya. Hai, Ibu Peri, kenapa hidungku menjadi panjang dan kepalaku susah digerakkan? Itulah akibatnya jika kamu terus-terusan berbohong. Ampun Ibu Peri, aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku janji tidak akan mengulangi perbuatanku lagi. Ampun. Baiklah, kali ini aku akan mengampunimu, tetapi kamu juga harus berjanji kepada ayahmu untuk tidak akan berbohong lagi. Setelah hidung Pinocchio kembali normal, Pinocchio pun berlari pulang menemui ayahnya. Kemudian Pinocchio meminta maaf kepada ayahnya dan menceritakan semua kejadian kepada ayahnya. Ayah, maafkan aku. Uangnya diambil oleh rubah nakal. Tadi aku berbohong kepada Ibu Peri. Kemudian hidungku menjadi panjang. Sampai kepalaku tidak bisa digerakkan. Maafkan aku, Ayah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Maafkan aku, Ayah. Iya, nak. Tidak apa-apa, ayah sudah memaafkanmu. Tidak apa-apa. Jadi adik-adik, pesan yang bisa kita ambil dari dongeng Pinocchio ini adalah kita tidak boleh bohong kepada siapapun. Karena perbuatan bohong itu akan menimbulkan celaka untuk kita sendiri dan bisa mendapatkan dosa besar. Perbuatan bohong juga bukan hanya merugikan kita sendiri, tetapi juga bisa merugikan orang lain. Sekian video dari kakak. Semoga suka ya adik-adik. Dadah, sampai ketemu lagi.